Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia dengan NIM 091058102108, Prodi Agroteknologi semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas AIK. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang karya monumental umat Islam dari zaman kejayaan Islam sampai sekarang. Karya monumental Islam dalam bidang iptek. Dalam materi ini, kita akan membahas mengenai peran cendekiawan Muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, di mana karyanya atau hasil pemikirannya dapat bermanfaat hingga saat ini, dikarenakan kerap menjadi rujukan oleh para ilmuwan dari masa ke masa. Umat dapat mengembangkannya serta mengaplikasikannya dalam penciptaan teknologi baru sesuai perubahan zaman. Masa kemajuan 1 berlangsung pada era klasik, yakni antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini dikenal dua kerajaan besar yang memiliki pengaruh dalam perkembangan dan kemajuan Islam saat itu. Adapun dua kerajaan tersebut ialah Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah, dua Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Ada beberapa aspek yang berkembang. Pertama, politik; dua, keagamaan; tiga, ekonomi; empat, arsitektur; lima, sosial; enam, militer. Daulah Umayyah. Pada masa Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah 750 Masehi sampai 1250 Masehi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa faktor internal kemajuan Islam. Pertama, konsistensi dan keistiqomahan umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Ketiga, pedoman hidup Islam adalah rahmat seluruh alam. Terakhir, pedoman hidup bahwa Islam adalah keseimbangan dalam menggapai duniawi dan ukhrawi. Dan ada beberapa faktor eksternal kemajuan Islam. Pertama, asimilasi bangsa. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kedua, gerakan terjemah. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Etos keilmuan para ulama era periode klasik. Pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Kedua, melaksanakan isi hadis untuk menuntut ilmu. Tiga, mengembangkan ilmu agama dengan berjihad. Perkembangan iptek era kejayaan Islam. Pada bagian ini kami akan menyebarkan negara, jenis bidang keilmuan beserta para ilmuwan Muslim yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada era klasik. Inilah beberapa cabang ilmu pengetahuan era kejayaan Islam. Pertama, filsafat Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid, kedokteran Ibnu Sina, astronomi Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nakas, matematika Al-Khwarizmi, fisika Abdurrahman Al-Ghazini, kimia Jabir Ibnu Hayyan, sejarah dan geografi Ibnu Jubair, geometri Al-Hasan Ibnu Haytham, kesenian Farabi, bahasa dan sastra Ali bin Hasan, perpustakaan Al-Hakam. Fikih pendiri 4 mazhab, Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Imam Hanafi. Dan terakhir, tasawuf, Arabiyah, Al-Adabiyah. Di sini kita akan mengenal sedikit tentang ilmuwan Muslim, yaitu
Ilmuwan yang pertama yaitu Ibn Fasa, sang filsuf Muslim. Ilmu filsafat atau filosofi merupakan salah satu bidang ilmu yang mengkaji cara berpikir secara mendalam tentang sesuatu. Anfasa merupakan nama panggilan yang digunakan bangsa Barat untuk menyebut ilmu baja, atau Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sa'id atau Juibi bin Baya, seorang ahli filsafat Muslim kelahiran Saragossa, bagian utara Spanyol pada tahun 475 Hijriah dan meninggal dunia di Fez atau Maroko pada tahun 533 Hijriah. Karyanya yang terkenal yang pertama Risalah Al-Wida, kedua kitab Tadbir Al-Mutawhid, ketiga Risalah Al-Itmisal Al-Akal bil Al-Insan, dan keempat kitab Al-Nafs. Ilmuwan yang kedua yaitu Avicenna atau Bapak Kedokteran Modern. Nama lengkapnya yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Karyanya pengarang dari 450 buah buku. 6 diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kitab Kanun fi Al-Tib, kedua kitab As-Sifa, ketiga kitab An-Najat, keempat kitab Fil Aqsami Al-Ulumi Al-Aqliyah, 5 kitab Lisanu Al-Arab, dan terakhir kitab Al-Israt wal Antabihar. Ilmuwan ketiga yaitu Al-Warismi, salah satu ilmuwan muslim yang menjadi idola bagi pendiri Facebook. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Musa Al-Warismi, lahir sekitar tahun 750 Masehi di Khawarizm, kota Khiwa di Uzbekistan. Diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Adapun peran algoritma dalam ilmu pengetahuan saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, penemu konsep aljabar. Kedua, mempopulerkan kembali. Tiga, memperkenalkan. Empat, pembuatan tabel astronomi, pembuatan model peta, penemu konsep penunjuk waktu, dan terakhir penemu konsep algoritma. Apa sih penyebab kemunduran Islam dalam bidang ipteks? Sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran dalam bidang ipteks. Adapun 4 faktornya yaitu pertama, kepemimpinan. Siapa dan bagaimana kemampuannya memimpin, menyetuhkan dan mensejahterakan bangsanya. Kedua, perekonomian. Diperlukan effort yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saat kondisi perekonomian suatu wilayah sedang tidak baik. Ketiga, politik dan keamanan negara. Waktu yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berkurang dikarenakan konflik politik dan perbuatan bangsa yang berpengaruh pada kesejahteraan rakyat dan keamanan negara atau kondisi. Semangat persatuan dari seluruh elemen dinasti atau negara, mulai dari pemimpin dan jajarannya hingga seluruh rakyat di dalam suatu dinasti. Itulah sedikit materi yang saya sempat bawakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.